Ya, nanti. Selamat siang rekan-rekan media. Keras. Ya, selamat siang rekan-rekan media. Jadi perkenalkan, kami tim kuasa hukum dari saudara Rizky dari tim kantor hukum Rafael Sharing Partner. Jadi hari ini kami mendatangi undangan dari penyidik dalam rangka pemeriksaan sebagai pelapor untuk perkara perzinahan 411 dicontohkan pasal 45 Undang-Undang PKDRT. Jadi klien kami ini melaporkan sebenarnya ada perselingkuhan yang dilakukan oleh istri beliau, saudara PA dan saudara ADP. Nah, kita mengetahuinya dari mana? Si klien kami mengetahuinya dari sosmed istri. Kemudian dilakukan penelusuran, hanya terbuka semua bukti-buktinya dari video HP dari istrinya. Jadi video, chat, bukti-bukti mereka pernah check-in, itu semua terbongkar di situ. Dan kenapa ini kita angkat? Karena memang salah satu yang berselingkuh dengan istrinya itu atau kita pakai inisial Adip itu saat ini dia juga masih bekerja, mantan pemain timnas, pemain bola juga, dan salah satu staf kepelatihan di salah satu klub di Liga Indonesia. Salah satunya mungkin yang saya tahu mengenai Utara United. Jadi kami di sini melakukan hal ini untuk memperoleh keadilan, khususnya dari klien kami, saudara Rizky. Karena pasca kejadian ini, saudara Rizky sendiri secara psikis itu sangat-sangat terganggu, sehingga pekerjaannya dia, terus mentalnya, moralnya, bagaimana seorang istri melakukan hal yang suami bekerja tapi dia keluar dengan laki-laki lain gitu. Sedangkan nafkah lahir batin semua penuh. Mas, dipertegas lagi nggak sih? Kasus ini bermula dari tahun berapa? Temuan awalnya seperti apa? Baik. Jadi temuan awal kami pada saat melihat sosmed dari istri itu di bulan Februari tahun 2026. Pada saat klien kami telusuri lagi bukti-bukti chatnya, ternyata itu sudah dilakukan mungkin perkiraan di November 2025. Jadi ada bukti chat dari November, terus mereka check in itu di tanggal 6 Januari kalau berdasarkan bukti-bukti yang kami peroleh di Surabaya. Jadi sering keluar bareng, terus sering ke klub bareng, ya sering check in bareng. Jadi memang kita ketahui memang dari arsip HP dari istrinya, jadi video-videonya, bukti chat dengan si itu ya kan, si pelaku itu. Bahkan ada inisial putus, misal si APD itu dikasih nama Papa Gemoy sehingga supaya tidak diketahui. Jadi itu sudah kita peroleh dari situ. Kalau kita duga dari November 2025. Sama dengan punya pelaku. Kalau kita lihat dari penelusuran itu sepertinya kenal, tapi kapan kenalnya kita tidak tahu. Hubungannya karena kalau kita lihat si salah satu pelaku ini ya, si cowoknya ini kan staf kepelatihan, jadi kan sering tidak stand by satu kota ya. Jadi kemungkinan mungkin pernah kenal di mana, terus akhirnya mereka berlanjut lewat WhatsApp, terus pada saat mungkin dia di Surabaya atau dia di kota-kota tertentu yang terdekat, dia chat si istrinya dari klien kami, nah mungkin dari situ mereka bisa bertemu. Tapi kalau mereka mengenal awal kita tidak tahu, dan mungkin juga tidak mengenal lama juga tidak, hanya mungkin dari baru-baru kenal aja. Pemeriksaan hari ini tadi apa? Jadi kalau pemeriksaan hari ini klien kami dipanggil sebagai pelapor untuk BAP ya, untuk minta keterangan. Pendalaman keterangan. Ya, jadi ada saksi-saksi juga selain pelapor ya. Ya, termasuk salah satunya beberapa bukti-bukti chat, rekaman-rekaman video sudah kita berikan kepada penyidik. Jadi tadi mohon dicatat, kita karena kasus ini belum terang dalam tanda kutip, belum terbit satupun sprint ya, mohon izin untuk teman-teman menginisialkan, mohon untuk keselamatan kita bersama disebutkan inisialnya ya, kami mohon izin. Terus kedua, pendalamannya kita harapkan, kalau saya dari pendamping Mas Rizky juga mengharapkan penyidik ini objektif dan profesional untuk segera menerbitkan sprintnya, entah sprint lidik, sprint atau apa, monggo itu kewenangan penuh penyidik. Intinya semua barbuk, semua bucket tadi sudah dilengkapi semua oleh klien kita. Jadi insya Allah
kita harapkan dalam minggu-minggu ini atau paling lah biasanya nggak sampai 14 hari segeralah penyidik ini berani mendisposisi kasus ini dan segera terbit sprint yang baik. Kita tunggu karena ini juga melibatkan tokoh besar juga. Kami juga harus berhitung untuk adanya serangan balik ke kita karena kita tidak punya hak menyebarkan. Kita kan ada pandangan tentang undang-undang ITE segala macam, undang-undang pornografi di situ. Jadi kalau lebih dalam seperti apa peristiwa itu segala macam silahkan konfirmasi ke penyidik. Ke Pak Kanit langsung yang membawa itu bagaimana kami tidak masuk ke materi. Intinya secepatnya kita mengharapkan penyidik Polda Jatim untuk segera menerbitkan sprint supaya kasus ini segera terang. Gitu. Baik, terima kasih.